kenapa sih Dea? Katanya kalau janin gak bergerak, tandanya dia udah meninggal ya dok? Belum tentu. Tapi ada yang bilang itu salah satu tandanya, bener nggak dok? Daripada ikutan panik dan informasinya kurang tepat, yuk kita bahas sekarang. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kejadian kematian janin dalam rahim. Sebenarnya, kematian janin dalam kandungan itu bisa saja terjadi di semua usia kehamilan. Memang kalau di bawah 20 minggu kita lebih mengenal dengan kejadian abortus atau keguguran. Sementara di atas usia kehamilan 20 minggu, kejadian tersebut dikenal dengan kematian janin dalam rahim saja. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kematian janin dalam kandungan. Yang pertama adalah adanya kelainan kongenital pada janin yang bersifat letal. Yang kedua, adanya kelainan pada plasenta, misalnya plasentanya terlalu kecil atau adanya kalsifikasi atau pengapuran plasenta yang terlalu dini. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya gangguan darah tali pusat pada tali pusat yang tersimpul ataupun tali pusat yang kecil. Bisa juga karena adanya kelainan pada tali pusat seperti pembuluh darahnya hanya 2. Nah, cairan ketuban juga harus diperhatikan. Apabila cairan ketuban berkurang ataupun habis, hal ini juga bisa menyebabkan hambatan aliran darah tali pusat dari ibu ke janin karena tali pusatnya terjepit. Sementara itu, penyakit pada ibu juga bisa menyebabkan kematian janin dalam rahim loh, seperti contohnya pada kejadian diabetes mellitus, hipertensi, penyakit tiroid, kemudian obesitas juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian janin dalam rahim loh. Oleh karena itu, kenaikan berat badan ibu hamil selama kehamilan juga harus dijaga. Kalau Smart Moms penasaran pengen tahu nih, berapa sih kenaikan berat badan yang ideal selama kehamilan? Boleh nih tonton video kita yang ini ya. Kejadian seperti infeksi-infeksi tertentu juga bisa menyebabkan kematian janin dalam rahim, baik itu di trimester pertama, kedua, maupun ketiga. Usia ibu saat hamil juga memegang peranan penting loh, karena semakin tua usia ibu, maka kejadian kematian janin dalam rahim juga insidensinya akan semakin meningkat, terutama di atas usia 35 tahun. Di samping itu juga, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum minuman alkohol, narkotik itu juga bisa menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan janinnya. Jika terjadi PJT atau pertumbuhan janin terhambat atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan IUGR, yaitu Intrauterine Growth Restriction. Nah, kalau terjadi IUGR berat, bisa saja berakhir pada kematian janin dalam rahim. Oleh karena itu, harus dilakukan pemantauan rutin ke dokter kandungan Smart Moms ya, minimal setiap bulan. Nah, kalau Smart Moms pengen tahu lebih jauh tentang IUGR, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ya, supaya nanti kita bikinin videonya. Lalu, bagaimana nih caranya kita bisa mencegah terjadinya kematian janin dalam rahim? Nah, yang harus Smart Moms lakukan adalah melakukan penghitungan gerakan janin atau kick count test, di mana gerakan janin harus ada minimal 10 kali dalam 12 jam. Jika gerakan janin di bawah 10 kali dalam 12 jam, maka tandanya janin Smart Moms kemungkinan besar sedang mengalami asfiksia, di mana terjadi kekurangan oksigen pada janin Smart Moms dan harus segera dibawa ke rumah sakit sebelum janin benar-benar berhenti bergerak. Selain itu, bentuk perut juga tidak berkembang membesar, bahkan cenderung mengecil karena janin di dalamnya juga ikut menciut. Dan apabila tubuh berusaha mengeluarkan janin tersebut, maka tentu saja akan terjadi pembukaan rahim yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, di mana akan terjadi keguguran atau abortus. Nah, diagnosis pasti untuk kematian janin dalam rahim sebaiknya dilakukan USG, sehingga kita bisa melihat apakah jantung janin masih berdetak atau tidak. Cara lain yang paling sederhana adalah dengan pengecekan menggunakan personal Doppler atau menggunakan fundoskopi. Pada kehamilan di bawah 20 minggu tentu saja akan dilakukan dilatasi dan kuretase. Sementara pada usia kehamilan di atas 20 minggu akan dilakukan induksi persalinan ataupun harus dilakukan operasi sesar jika memang diperlukan. Jadi Smart Moms nggak perlu khawatir ya. Kalau Smart Moms melakukan pemantauan rutin, maka kematian janin dalam rahim ini bisa diturunkan resikonya. Jadi gitu deh, dan Smart Moms nggak perlu panik ya. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.